Halo, perkenalkan nama saya Angelina Tampu Bolon. Di sini saya akan membahas mengenai artikel yang saya buat dengan judul yaitu Pengaruh Marketing Public Relations terhadap perubahan nama brand Lay's atau perubahan brand image. Yang pertama ada pendahuluan. Di era yang semakin modern ini, setiap perusahaan perlu melakukan pemberitahuan informasi tentang produk dan jasa yang dimiliki perusahaan kepada pelanggannya, supaya pelanggan terus membeli dan menggunakan produk dan jasa yang diberikan perusahaan tersebut. Dan suatu perusahaan juga harus mempunyai brand image tersendiri. Brand image adalah suatu ciri dari suatu perusahaan untuk membedakan dengan perusahaan-perusahaan lainnya. Baik, dan di sini saya membahas mengenai brand Lay's. Mungkin saya akan membahas sedikit bagaimana awal mula brand Lay's sampai pada saat ini. Pada awal tahun 1930, Herman W. Ley pertama kali menjual keripik kentangnya dengan menggunakan mobil di Nashville, Tennessee. Saat itu, Herman W. Ley masih bekerja sebagai seorang salesman keliling. Hingga hari ini, sudah ada 200 pilihan rasa dari keripik Lay's yang bisa dinikmati. PT Sanmaru yang dahulu memproduksi mie instan Supermie membentuk perusahaan patungan bersama PepsiCo yang memiliki Frito-Lay di tahun 1989. Frito-Lay itu sendiri adalah perusahaan yang memiliki merek Cheetos, Lay's, dan Doritos. PT Sanmaru kelak diakuisisi oleh Indofood yang awalnya bernama PT Panganjaya Intikusuma. Setelah Sanmaru diakuisisi Indofood, perusahaan patungan dengan PepsiCo diubah namanya menjadi PT Indofood Frito-Lay Makmur. Di tahun 2009, perusahaan induk Indofood membentuk anak usaha PT Indofood CBP Sukses Mapur atau disingkat ICBP yang memproduksi beragam makanan. Indofood Frito-Lay Makmur pun masuk menjadi bagian dari ICBP. Pada Februari kemarin, ICBP membeli saham mayoritas Indofood Frito-Lay Makmur. Dengan begitu, posisi saham Frito-Lay Holding yang memiliki merek Lay's dan lain-lain tak lagi memiliki kepemilikan di Indofood Frito-Lay Makmur. Dan adapun konsekuensinya yaitu merek Lay's tak lagi boleh diproduksi selama 3 tahun ke depan. Perusahaan pun diubah namanya menjadi Indofood Fortuna Makmur. Jadi begitulah asal mula mengapa munculnya berita bahwa brand Lay's akan berhenti produksi di Indonesia pada akhir bulan Agustus 2021. Next, selanjutnya adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian yang saya buat yaitu rumusan masalah bagaimana pengaruh marketing public relations terhadap perubahan nama brand Lay's. Dan adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui pengaruh marketing public relations dalam perubahan nama brand Lay's. Sebelumnya saya sudah menyebar kuesioner secara random kepada 15 orang responden. Lalu datanya saya uji menggunakan yang pertama itu uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi momen Pearson. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Bisa kita lihat pada tabel yang tertera yaitu berdasarkan tabel di atas, masing-masing variabel marketing public relations dan brand image dapat mencapai Crown Batch Alpha sebesar lebih dari sama dengan 0,60 yang menunjukkan bahwa hasil uji reliabilitas untuk semua variabel adalah valid. Lalu selanjutnya uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikasi 0,200 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya yaitu uji linearitas. Berdasarkan hasil uji linearitas diketahui signifikasi 0,016 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa otomatis hubungan antara kedua variabel ini linear.
Dan yang terakhir, saya menggunakan uji regresi sederhana. Bisa kita lihat pada tabel bahwa nilai F hitung sama dengan 0,843 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,375 yang berarti lebih dari 0,05. Maka model regresi tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y, yang dimana variabel X adalah marketing public relation dan variabel Y adalah brand image. Itu artinya model regresi tidak ada pengaruh dari variabel marketing public relation terhadap variabel brand image. Saya juga menggunakan aplikasi SPSS dalam menguji data-data yang telah saya buat. Kiranya biarlah uji-uji data yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata. Terima kasih.